Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semuanya, kalau kemarin kita sudah belajar sopran dan alto, kali ini kita pasti akan membahas tentang T dan B, yaitu tenor dan bass. Apakah tenor itu, apakah bass itu, akan Pak Omar jelaskan ya. Yang pertama, tenor. Tenor adalah suara tinggi laki-laki. Jadi suara tinggi laki-laki atau pria yang tingginya tinggi banget sampai beberapa oktav, itu berarti dia adalah tenor namanya. Nah, siapakah di rumah ini Ananda yang mungkin yang sudah tahu, oh saya sepertinya tenor. Kemudian untuk bass, sekali lagi bass, sekali lagi bass. Nah, bass itu adalah suara rendah laki-laki atau pria. Jadi yang nyampe beberapa oktav ke bawah juga itu dinamakan bass. Jadi dua orang ini ketika dikolaborasikan pasti akan sangat bagus suaranya, apalagi 4 suara. Biasanya kita temukan di paduan suara atau choir atau vokal group atau nasyid. Itu biasanya ada SATB. Jadi yang sudah tahu SATB itu adalah sopran, alto, tenor, dan bass. Jadi seperti itu. Kalau ini di aransemen dengan bagus, pasti menghasilkan perpecahan suara yang bagus dan membuat harmoni yang bagus. Seperti yang ada di SMP Islam Sabillah Malang. Vokal grupnya yang pernah ke Jawa Timur, vokal grupnya juga pernah juara di Semalang Raya, di Kota Malang Raya. Seperti itu. Jadi bisa dilihat di YouTube-nya Pak Omar kok. Ya, ada banyak vokal grup di situ yang sudah dipecah beberapa suara. Itu adalah contohnya dari perpaduan antara sopran, alto, tenor, dan bass. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, untuk yang laki-laki, kalau kemarin sudah perempuan, silakan dicoba. Saya itu termasuk suara yang mana? Apakah saya tenor? Apakah saya bass? Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin juga, tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi tenor kalau bass, dan tenor bisa menjadi bass. Pasti bisa ya, asalkan belajar. Apalagi suara Ananda suaranya masih kategori masih remaja ya, jadi masih bisa berubah. Dulu mungkin suaranya Pak Omar kecil, tidak sebesar ini tidak sebesar ini. Jadi semuanya masih bisa berubah, tapi tinggi itu bisa dipertahankan, rendah juga bisa dipertahankan, asal dilatih terus. Nah, jadi kalau tingginya SMP segini, nadanya itu dipertahankan, jangan sampai turun. Kalau bisa naik terus. Hari ini aku nyampe do, harus besok ke re, besok ke fa, besok ke sol, besok ke la. Selanjutnya bass pun juga demikian. Hari ini aku di do, besok ke sol, besok ke fa, besok ke re rendah, dan lain-lain. Jadi semuanya bisa dilatih ya. Kalau tidak dilatih biasanya akan berubah. Meskipun waktu SMP suaranya tinggi, bisa saja ketika SMA ternyata sudah tidak sampai itu karena jarang latihan. Karena pita suara itu seperti tubuh kita. Kalau kita sering olahraga, menjaganya, maka semuanya akan terjaga. Itu pita suara. Nah, saya kasih tips ini dalam menyanyi. Ketika kalian mau lomba, jangan tidur dulu. Pita suara itu yang baik digunakan 2 jam itu sebelum, jangan tidur 2 jam sebelum lomba. Kalau bisa jangan tidur atau mengistirahatkan pita kita. Mengistirahatkan dalam artian ya kita tidur atau lain-lain. Jadi biarkan, kalau bisa jangan tidur, melakukan aktivitas apa, olahraga, stretching atau yang lain itu. Jadi kalau kita tidur hamin 1 jam, apalagi hamin 30 menit sebelum lomba, itu sebenarnya bahaya. Kenapa? Karena pita suara itu juga punya otot-otot yang bisa membuat power, membuat suara kita bertahan tetap bagus dan lain-lain. Itu tipsnya dari Pak Omar. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan minggu depan.
silakan nanti kalau ada pertanyaan di chat saja di e-learning, apapun yang ingin ditanyakan seputar suara SATB, kepahaman, silakan. Nanti juga ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Ananda, tapi dilakukannya tetap dengan santai, tapi juga ada hasilnya. Ya, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.